gila. Itulah sebutan orang awam untuk menyebut penderita gangguan kejiwaan. Miris memang. Padahal tidak semua gangguan kejiwaan berarti gila. Salah satunya adalah gangguan kejiwaan skizofrenia. Minimnya pengetahuan mengenai skizofrenia membuat banyak penderitanya dikucilkan dari masyarakat. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI yang terletak di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur berfokus untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan masalah kejiwaan, terutama skizofrenia, yang telah mendapat perawatan agar dapat kembali ke masyarakat. Komunitas ini juga getol memerangi stigma masyarakat atas penderita yang berakar dari ketidaktahuan atas masalah kejiwaan ini. Komunitas ini memiliki beberapa kegiatan untuk mempersiapkan para penderita skizofrenia kembali ke masyarakat, seperti konseling gratis, sesi curhat bagi penderita dan keluarganya, terapi seni, yoga, hingga kunjungan ke rumah. KPSI bermimpi ke depannya masyarakat tidak lagi berpandangan buruk terhadap penyakit ini, bahkan secara aktif membantu pemulihan mereka. Masih di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Kembali lagi di Intermezzo, pemirsa. Dan kalau tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Marina, udah ada titipan pertanyaan juga gitu ya. Dan sekarang di studio kita ini juga sudah kedatangan tamu lagi. Ada siapa aja pagi hari ini? Ada Bapak Adi di sini. Nah, Bapak Adi ini salah satu dari komunitas KPSI, Betul. komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Dan juga ada Bapak Iman, Pak Yones Iman. Survival Ibu Zitra. Pak, ini kan kita juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa, ya, makanya kita mengangkat tema dengan kesehatan jiwa. Apalagi memang banyak sekali masyarakat Indonesia mengalami mungkin stres dengan hiruk-pikuk ibu kota Jakarta maupun daerah-daerah lain yang mungkin banyak permasalahan-permasalahan hidup, begitu. Nah, tadi kita sudah sempat tanya kira-kira gejalanya apa sih dengan Mbak Marina. Nah, kalau misal KPSI ini lebih banyak menangani hal-hal seperti apa sih yang menjadi pengaduan banyak masyarakat ke KPSI? KPSI ini hadir sebagai sebuah komunitas untuk menyediakan layanan bagi ODS, keluarga, atau siapapun yang peduli dengan masalah atau isu kesehatan jiwa. KPSI ini hadir untuk sebagai support group, untuk mendukung. Misalnya ada teman ODS yang ingin mengetahui lebih jauh apa sih skizofrenia, apa yang harus saya lakukan dengan skizofrenia. Kita memberikan edukasi. Juga kepada keluarga-keluarga yang ingin mengetahui lebih jauh tentang skizofrenia. Kami edukasi mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan sarana pertolongan yang tepat. Arahnya kemana? Oke, kalau sekarang banyak kasus seperti apa sih kurangnya edukasi di Indonesia? Nah, kasus yang muncul karena kurangnya edukasi itu begini. Orang kemudian lebih condong mencari pengobatan alternatif dibandingkan medis. Padahal tadi Mbak Marina sudah menyebutkan gangguannya dari kepala nih. Oleh karena itu ini medis sekali. Tetapi karena kurang edukasi dan takut disebut yang negatif, kalau ke psikiater, ke psikolog, cari amannya ke alternatif. Oleh karena itu kami di KPSI menyarankan keluarga atau ODS orang dengan skizofrenia cepet deh ke psikiater. Semakin cepat akan semakin baik. ODS ini atau orang-orang dengan gangguan skizofrenia gitu ya, mereka bisa menyadari diri mereka sendiri nggak ketika mereka terjangkit itu? Atau orang sekitar memang yang sadar? Begini. Pada saat sedang episode psikotik, seseorang orang dengan skizofrenia di bawah kendalinya, di bawah kendali halusinasi dan delusinya, sehingga sulit untuk membedakan ini yang realita nyatanya atau ini realita palsunya karena halusinasi dan delusinya. Ada contoh kasus mungkin? Misalnya begini, ada Pak Iman ini salah satu contohnya. Beliau Katolik, lalu wahamnya itu kemudian menjadi salah satu murid Yesus, Rasul Yohanes. Kalau waham itu keyakinan yang keliru tanpa didukung oleh fakta yang benar bahwa dia betul-betul adalah rasul. Tetapi karena sedang dalam kondisi putus realita,
beliau sangat meyakini sekali. Oke, boleh saya tanya langsung ke Silahkan. Pak Iman? Pak Iman. Boleh sharing cerita sedikit sama kita pada saat Pak Iman merasakan seperti itu. Masih ingat kira-kira Pak Iman kejadiannya apa yang Pak Iman rasakan? Kemudian Saya kalau lagi kumat atau relapse merasanya seperti itu Mbak. oke. Jadi saya yakin bahwa saya utusan Tuhan gitu. Tapi kalau sudah pulih, udah baik lagi, udah normal, kok gue bisa mikir kayak gitu gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari faktor awalnya begitu Pak Iman, apa sih? Apakah di sini kita banyak faktor begitu ya, Ya, Mbak Bena? capek. Kelainan genetika, begitu penggunaan obat-obatan terlarang bahkan juga bisa menjadi salah satu pengaruh begitu penyebab dari ODS tersebut. Kalau misalnya Pak Iman, kalau misalnya melihat kejadian tersebut, anggota keluarga yang berbicara banyak masukan dari anggota keluarga, penyebabnya apa sih pada saat itu? Saya sih sebenarnya utamanya narkoba. Oh, karena narkoba. Dari SMP itu udah pakai ganja sampai kuliah gitu. Mungkin terakumulasi Iya. dengan masalah saya timbul. Pada Nah. saat itu apa yang Pak Iman rasakan? Skizofrenianya kan ada yang lebih berapi-api atau mengurung diri. Pada saat itu kalau Pak Iman, Saya kalau lagi relapse mengurung diri, saya mau berbulan-bulan. Mengurung Keluar. diri tetapi menyatakan kepada orang-orang kalau Pak Iman adalah rasul begitu. Enggak sih, hanya di pikiran aja. Oh, hanya di hanya di pikiran aja. pikiran. Kemudian itu dibicarakannya sama siapa kalau Pak Iman Sama merasa dokter. seperti itu? Oh, sama Dokter bilang kan kita manusia biasa gitu. Jadi ya sama teman-teman yang lain. dan sekarang sudah divonis sembuh, berapa lama prosesnya begitu Pak Iman? Dari tahun 84 kabarnya. Ya saya terakhir kumatnya 2004. Oke. Berarti kurang lebih 12 tahun yang Ya, lalu. udah stabil. Setelah ada komunitas ini saya jadi relawan dan saya jadi mentor teman-teman yang lain. Wow. Hebat, ini bisa menjadi salah satu motivasi begitu Jadi ya Pak Iman. volunteer, Jadi inspirasi, betul, jadi inspirasi. volunteer dan juga memberikan informasi kepada teman-teman mungkin yang masih terjangkit gitu Betul. ya. Kalau ini bisa sembuh kok, saya sembuh gitu kan ya kalau ada kemauan. Betul begitu Oke, Mbak nah Marina kalau Pak Iman ya. tadi sudah memberikan motivasi buat teman-teman ODS yang lainnya begitu Iya. Pak Iman. Nah, kalau misalnya dari KPSI sendiri, apa sih sebenarnya peran keluarga? Apakah sangat penting? Banyak keluarga tidak mau repot, akhirnya udah Iya, dimasukin diserahkan aja, saja ke diserahkan rumah sakit gitu. jiwa, misalnya seperti itu. Apakah hal apa sih yang memang harus diharuskan oleh keluarga untuk orang-orang yang ada di sekitar keluarga mereka mengalami ODS? Keluarga ini berperan sebagai caregiver-nya, sebagai Caregiver. pengasuhnya. Oke. Gitu. Ketika sedang dalam episode psikotik, maka keluarga ini sangat berperan untuk mengenali gejala awalnya, Gejala- deteksi dininya. Nah, deteksi dini tadi Mbak Marina udah cerita. Mungkin dari KPSI bisa ngasih tahu lagi yang paling simple gitu. Misalnya begini, Gimana? ketika ada anggota keluarganya mulai cerita, saya kayaknya kayak denger bisikan-bisikan, saya mulai mendengar suara-suara. Atau yang paling lucunya begini, ada teman yang cerita ketika dia nonton TV, dia nggak bisa masuk ke kamar. Kenapa? Artis sinetron tuh seolah-olah sedang ada di kamarnya semua, sedang berkumpul, jadi dia nggak bisa tidur. Buat kita itu tidak terlihat, itu tidak nyata. Tapi buat temen yang schizophrenia nyata sekali. Nah, ketika sudah sampai pada tahap itu, keluarga harus ambil keputusan cepat. Sebagai caregiver, kita ke rumah sakit deh, jangan ditunda lagi. Semakin cepat mendapatkan obat antipsikotik, maka akan cepat pula stabilnya. Oke, saya mau sedikit cerita. Ada juga cerita mungkin dari beberapa teman saya yang si ODS-nya ini tidak mau berobat, malah lebih galak dan lebih marah. Betul, Itu bagaimana kira-kira, Pak Adi? Karena begini, ODS tidak merasa dirinya sakit. Iya. Karena Iya. gini, kalau ke rumah sakit itu ada gejala panas, diare, muntah-muntah, terus susah tidur, nggak mau makan, berat badan menurun. Itu yang kita kenal dengan sakit secara umum. Tapi kalau orang dengan schizophrenia, gejalanya bukan pada perubahan suhu tubuh dan lain sebagainya. Jadi? Perubahannya pada perilaku. Misalnya mulai gampang marah-marah. Marah-marah, lalu mulai Pendiam. menyakiti diri sendiri, Atau menarik mengurung diri, diri. mengurung diri di kamar yang kita sebut gejala negatifnya. Oke. Tidak bisa berbicara, tidak bisa Rawat mengekspresikan dirinya diri, rawat kurang. dirinya kurang. Nah, itu dia salah satu gejala-gejala ketika orang-orang menghadapi skizofrenia. Mungkin Iya. Bapak pemirsa di rumah yang sudah mulai marah-marah nih karena memang akan dijeda iklan dulu, jangan marah-marah. Karena kita akan balik lagi
masih mau ngomongin masalah skizofrenia atau Betul. gangguan jiwa berat, Nah, begitu ya. nanti kita akan bahas mengenai mitos dan juga faktanya pemirsa mengenai skizofrenia. Apakah itu? Tetap di Intermezzo, banyak info Nggak bikin kepo. Killing like a wrecking ball. I never hit so hard